Sebutkan nama Anda. Namaku Charlotte Humur 23 tahun. AKUC Ampuran Pransi Dani Buku Oran Indonesia. Aku Mentampe la Cure di Avignon. Nama hidupku berubah sejak itu. Ceritakan kisah hidup Anda sedari awal hingga sekarang. Tepat dû à la mania sejak COVID-19 ini menampakkan dirinya dan mulai mencari inan untuk berkembang. Aku masih enggak betul bagaimana suamiku kehilangan nyawanya karena virus mematikan ini. Memang virus ini sangat gana, tidak memandangnya, que la même maupun usia. Tetapi kenapa harus suamiku yang ko jadikan tanpa untuk berkembang? Sebelum virus ini hadir, aku sedang mengandung sebuah pemberian dari Tuhan. Ya seorang anak baru 3 bulan di perutku ini entah siapa ayahnya. Tapi suamiku yang baik hati mau bertanggung jawab dan menikahi perempuan ini sepertiku. Aku begitu beruntung sekali. Aku menikah dengan seorang yang sangat mulia sekali pekerjaannya. Membantu orang untuk menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Setiap bulan dari tanpa dia bekerja, aku selalu tertawa melihatnya yang lucu, kuzam, tatapan yang kozon dan terlihat sekali bahwa dia sedang kelaparan. Tetapi seketika semuanya berubah, saat aku bilang si kesel nandang peru. Dia akan langsung menempelkan kupingnya di perutku. Wah, suami Anda benar-benar baik sekali. Dia benar-benar malaikat. Terlihat wajahnya seketika berubah, tak ada lagi muka lucu sikan ali tout le pudit bumi karena suara detak jantung di kupingnya saat itu. Aku mempunyai suami berpara tampan dan mempunyai hati bak malaikat. Ia tak kenal lelah membantu orang yang sedang melawan penyakitnya. Semenjak virus baru memakan lebih banyak korban, suamiku ditugaskan di rumah sakit kawasan selatan. Pulang pun semakin larut, aku selalu menunggu kedatangan dirinya selepas dari pekerjaan yang mulia itu. Aku selalu menemani dia makan malam, hanya berdua saja sembari bercerita tentang kejadian apa saja yang dialaminya di hari itu. Salah satu yang aku enggak adalah rumah sakit tanpa ia bekerja menjadi penerima pasien yang menderita COVID terbanyak dan ia ikut turun tangan menyelamatkan penderita COVID, sambilan bela tersebut. Aku yang mendengar perkataannya sontak dibuat kaget dan takut. Tanpa berfikir panjang aku pun menanyakannya bagaimana bila dia juga ikut terpapar virus tersebut. Tetapi jawaban yang aku dapatkan hanyalah sebuah senyuman dan perkataan yang mampu membuatku diam membisu. Ia mengatakan bahwa itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai dokter. Perasa aku bercampur aduk antara bangga dan takut. Aku bangga karena mempunyai seorang suami yang rela berkorban demi menyelamatkan pasiennya, dan juga takut kalau ia harus merelakan dirinya diranggu oleh virus tersebut. Apakah Anda pernah merasa takut kehilangan suami? TNTU saja, setiap hari, suatu hari ketakutanku benar-benar terjadi. Entah apa salahku pada dunia ini sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman yang tak bisa diterima oleh batin dan juga pikiranku. Di pagi hari yang cerah aku selalu salim pada saat dia berangkat kerja. Pada saat engine mensium tangganya, ku rasakan angga yang tidak seperti biasanya. Ku tampilkan langsung tanganku di dahinya dan benar saja, lumayan pana tidak seperti biasanya. Ku minta dirinya untuk langsung memeriksakan diri apabila sudah sampai di rumah sakit dan langsung menelponku apabila hasilnya sudah keluar.
Diapun ania tersenyum dan memberita uku bawa ia tidak apa-apa, itu ania demam biasa jangan terlalu dikhawatirkan. Selon beberapa jam setelah itu ada telepon masuk dan aku pun langsung mengangkatnya dan ternyata benar bahwa dia sudah terpapar COVID-19 dan akan diisolasi di RS. Aku yang mendengar perkataan itu seketika terduduk diam. Dari seberang telepon suaranya terdengar samar-samar yang intinya tidak perlu khawatir, ia akan segera sembuh dan menemuiku di rumah. Aku hanya bisa berdoa agar diberi kesembuhan dan segera diangkat penyakitnya. Apakah sebaiknya kita berhenti interview ini? Karena saya lihat Anda benar-benar terpukul. Tidak apa-apa, aku harus membicarakan hal ini, agar beban diprazan aku hilang. Tidak apa-apa, beri aku waktu. Setiap sore aku berkomunikasi dengannya, mengobrol banyak hal dan tentu saja menanyakan perkembangan kesehatannya selama di rumah sakit. Keesokan harinya saat petang hari, aku sedang menunggu di mana ia biasa menelponku. Ku tarik kursi di ruang makan sambil meminum teh hangat dan melihat jam yang ada di ruang tamu. Telepon berdering, dengan sigap aku menjawab telepon tersebut dan ternyata dia sudah ada di depan rumah kami. Langsung saja aku mengajak keduaan aku dan langsung menuju ke pintu depan rumahku. Dari tera rumahku pendangi suamiku dari atas sampai bawah, kantung mata terlihat mulai menghitam, pipi jambilnya terkiki menjadi biru, di balik masker yang dikenakan terlihat memang rada pucat. Sedih rasanya melihat keadaannya sekarang. Tetapi aku tersenyum dan tak mau menunjukkan kejadian itu di depannya. Aku hanya bisa memandangnya. Dia pun melakukan yang sama. Engin sekali aku memeluknya tapi terhalang oleh pagar yang menjadi pembatas. Engin aku membuka panggalan tersebut dan segera menyuruhnya masuk. Tetapi itu semua tidak bisa aku lakukan. Aku mendengar dia berbicara dari jarak yang cukup jauh, selama tinggal saya. I love you. Begitu ucapnya. Tak lama kemudian dia pun kembali masuk ke mobil dan kembali untuk menjalani isolasi. Dan yang tak kusangka itulah pertemuan terakhir yang sangat singkat bersamanya. Setelah kepergian suamiku, aku menjalani hidup yang berat sekali. Harta peninggalan suamiku sudah musnah karena hutang di sana sini. Dengan kondisi kandangan aku set bulan, banyak musikari lama menawarkan pekerjaan lama kepada aku. Aku pun menolak, karena aku sudah berjanji tidak akan kembali ke dunia kelam kepada Alm. Suamiku. Namun kebutuhan hidup begitu berat di masa pandemi. Aku pun akhirnya memutuskan untuk menerima pekerjaan di Hotel Ternama. Dengan jumlah uang yang besar, karena menurut musikari yang selalu memuji kecantikan aku, wajah aku benar-benar mempesona semua orang walaupun perutku sudah bengsi, dan malah menjadi militer sendiri. Anda yakin mau melanjutkan interview ini? Aku yakin, sampai di mana tadi? Aku pun sudah bergetar, tidak tinggal lagi rasanya saat klien mendekati aku dan memuji lembukuli aku yang mulu dan wajah cantik aku. Aku pun ketakutan. Namun klien aku kali ini benar-benar baik sekali. Dia membiarkan aku tenang dan bahkan dia rela membatalkan layanan aku, jika aku tidak mau. Aku pun menangi. Entah kenapa,
Terlia waja suami aku dan janji aku kepadanya. Aku langsung minta maaf dan membatalkan dosa yang belum terjadi itu. Aku tidak menyesal. Walaupun sekarang aku hidup menjadi saudara iparku, dan aku kerja kira dipertanya, tapi aku bangga, karena aku bisa menjaga janjiku pada suamiku, aku cinta kamu suamiku, dan aku cinta anak kita.